Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dalam kajian ilmu fikih rutin ya, walaupun dalam kondisi hujan. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan ya, untuk kita isi kembali meningkatkan ilmu kita ya. Tiada lain untuk supaya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan sedikit tentang pembahasan hukum air yang terakhir ya, yaitu air yang terkena najis atau air yang najis. Sebelumnya sudah kita bahas ada air yang memang bisa dijadikan untuk bersuci, ada yang sudah berubah ya zatnya dengan benda yang suci ya, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah bukan lagi zat air ya secara murni. Ini juga udah disinggung sebetulnya ya, tapi ya agak sedikit kita bahas ya yang belum terbahas, yaitu air yang dimasuki oleh hal-hal yang najis. Ya, selama bisa merubah ya zat airnya ya jadi terkontaminasi. Ya, baik itu dari segi aromanya, warna ya ataupun rasa, maka ia berubah menjadi najis, maka ia tidak bisa digunakan, bukan hanya untuk bersuci atau toharo, bahkan untuk kebutuhan duniawi pun nggak bisa ya karena ya haram. Suatu yang najis kita makan itu ya haram hukumnya itu ya. Misalnya larangan Rasulullah SAW ya dalam hadis Sahih Bukhari ya, agar jangan salah seorang dari kalian kencing di air ya yang tergenang, yang tidak mengalir ya, kemudian ia mandi padanya. Jadi larangan ini jelas ya bisa berakibat membuat air itu jadi air yang najis. Ya kalau memang sampai berubah si zat airnya. Nah, walaupun tidak sampai berubah zat airnya, ya tentu itu juga akan membuat orang jijik untuk memakainya. Jadi larangan Rasulullah itu umum. Ya baik itu air kencing yang sedikit apalagi banyak. Ya kalaupun misalnya sedikit tidak merubah air, ya tetap akan membuat orang jijik untuk menggunakannya. Walaupun misalnya kalau tidak ada lagi air yang digunakan ya, selama tadi airnya tidak terkontaminasi oleh air kencing itu, karena misalnya air kencingnya sedikit, airnya banyak ya, nah maka boleh digunakan untuk bersuci ya selama tadi belum terkontaminasi. Nah kalau airnya sedikit ya, biasanya orang kencing kan lumayan banyak ya, rata-rata orang segimana ya ukuran kencing itu ya, pasti akan berubah kalau airnya cuma sedikit ya. Nah sehingga larangan Rasul ini jelas ya, adalah menunjukkan atau tidak boleh, menunjukkan haram ya untuk kencing di air gitu ya.
karena akan menajiskan atau minimal mengotorinya. Ya, mengotori. Jadi najis itu adalah kotoran yang paling tinggi ya, kotoran yang paling diperintahkan untuk dijauhi. Ya, sesuatu yang najis itu. Ya, nah artinya ada walaupun tidak sampai tadi yang menajiskan, ya hal-hal yang kotor, ya itu juga mesti dijauhi. Ini menunjukkan bahwa orang beriman, orang muslim itu selalu menjaga kebersihan. Ya, selalu menjaga kebersihan. Makanya dipuji oleh Allah ya. Innallaha yuhibbul mutahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang membersihkan diri, gitu ya. Nah, itu misalnya diantaranya dijelaskan oleh Ibnu Hajar, larangan Rasul itu li alla yunaljisahu, agar tidak menajiskannya. Itu maksimalnya tadi bisa merubah air menjadi najis. Ya. Nah, ada pembahasan di kalangan ulama itu kalau tadi airnya berubah itu disepakati ya najis. Nah, tapi kalau misalnya airnya itu tidak berubah ya, dan airnya sedikit, ya airnya sedikit lalu kemasukan najis yang sedikit tapi tidak berubah, apakah itu masih boleh digunakan untuk bersuci atau tidak? Di sini ada perbedaan perbedaan pendapat para ulama. Ya, ada yang mengatakan walaupun tidak berubah, ya maka dia tetap jadi najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah ya, karena tadi sedikit airnya. Nah, di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah kalangan ulama Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Ya, jadi air yang sedikit dimasuki oleh najis yang sedikit, maka otomatis najis gitu, tidak bisa digunakan. Ya, nah cuman mereka berbeda dalam mengukur membedakan antara air yang banyak dan sedikit itu segimana ukurannya. Ya, nah kalau menurut Syafi'i dan Hanbali, ya itu menggunakan ukuran 2 kula itu. Ya, jadi air sedikit itu di bawah 2 kula. Sedangkan air banyak minimal 2 kula atau lebih. Ya, sebagaimana ada hadisnya kan. Ya, sebagaimana ada dalam hadis yang menyebutkan tentang 2 kula. Ya, idza kana al-ma'u kullatain ya lam yahmilul khabas. Kalau air itu mencapai 2 kula, maka dia tidak mengandung najis. Itu hadisnya yang menjadi dasar ya bagi mereka, bagi kalangan Syafi'i dan Hanbali. Nah, 2 kula itu segimana ukurannya? Ya, yaitu sekitar 190 liter. Ya, 190 liter. Atau kapasitas sebuah kubus dengan panjang sisi 58 cm. Ya, jadi 58 cm di semua sudutnya. Ya, tingginya, ya lebarnya, dalamnya. Ya, sisi-sisinya semuanya 58 cm. Atau ya bisa juga dengan ukuran 1,1 hasta. 1 hasta itu kan ujung jari sampai siku. Ya, 1,1
1,1/4. Jadi 1 ditambah 1/4 hasta. Nah itu baik panjang ya lebar, dalamnya sama 1/1/4 hasta. Itu ukuran satu kula yang kemudian dikenal ya oleh para ulama. Ukurannya rata-rata segitu, mengukur 2 kula itu. Nah jadi bagi para ulama ini, kalau air itu mencapai 2 kula tadi dengan ukuran tadi, itu disebut banyak. Kalau di bawah itu berarti sedikit. Ya, yaitu tadi kalau yang sedikit di bawah 2 kula kemasukan najis, otomatis jadi najis menurut mereka. Maka nanti akan ada pendapat yang lain. Kalau 2 kula kemasukan najis sedikit tidak berubah airnya, nah maka dia masih tetap suci dan mensucikan. Jadi patokannya itu menurut mereka. Ya, gitu. Kalau berubah memang disepakati. Kalau berubah terkontaminasi oleh najis mau sedikit mau banyak semua sepakat gitu. Nah, cuman yang beda itu kalau airnya sedikit di bawah 2 kula tadi. Ada yang mengatakan masuk najis walaupun sedikit otomatis tidak bisa digunakan. Ada yang mengatakan masih bisa digunakan. Nah, kita lihat mana yang lebih kuat dari 2 pendapat ini. Nah, tadi kan Syafi'i dan Hanbali ukurannya 2 kula berdasarkan hadis. Nah, ini hadis ini juga perlu bisa diuji lagi, bisa dilihat lagi kajiannya. Ya. Kalau Hanafi, mazhab Hanafi ya, mazhab Abu Hanifah itu beda dalam mengukur antara sedikit dan banyaknya air. Ya, nah menurut Abu Hanifah banyak air itu, ya air banyak itu apabila seseorang menggerakkan salah satu ujungnya, pergerakannya tidak akan sampai kepada ujung yang lain. Jadi kalau digerakkan nggak nyampe ininya, pergerakannya, riaknya. Nah, riaknya. Kalau nggak nyampe ke ujungnya, ya ujung yang di seberangnya, maka itu banyak. Kalau nyampe udah sedikit itu ukurannya. Ya, tapi menurut sahabatnya 2 sahabat atau 2 murid ya, 2 murid utama. Karena Abu Hanifah itu punya 2 murid utama ya, yang pertama Abu Yusuf dan yang kedua Muhammad bin Hasan ya Asy-Syaibani. Ya, dan ini punya pendapat yang berbeda walaupun sama-sama mazhabnya Hanafi gitu. Sama-sama mazhab tapi punya pandangan berbeda. Menurut mereka air disebut banyak ya apabila masing-masing bagiannya 10 hasta. Ini lebih banyak lagi ya ukurannya. Kalau tadi kan cuman 1,4, kalau ini 10. 10 hasta. Kalau 2 hasta itu sekitar 1 meter ya berarti 5 meter antara lebar, panjang dan dalamnya. Nah, jadi kalau mencapai segitu berarti itu banyak. Kalau di bawah segitu berarti itu sedikit. Nah, itu pendapat pertama. Ya, nah pendapat kedua mengatakan ya, kalaupun tadi air itu sedikit, ya baik itu tadi di bawah 2 kula ya ataupun dengan ukuran yang lain, walaupun kemasuki oleh najis yang sedikit najisnya juga, ya kalau tidak merubah air ya sifat air, maka tetap bisa digunakan. Tidak otomatis jadi najis. Jadi patokannya adalah berubahnya. Ya, nah ini pendapat siapa? Ya banyak para ulama ya, diantaranya Imam Malik, mazhab Malik ya, tadi 4 mazhab itu hanya mazhab Malik ya. Nah tetapi bukan hanya mazhab Malik saja. Ya banyak para ulama yang lain. Misalnya di sini dikatakan oleh Imam Nawawi. Ya beliau mengutip para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini.
yaitu bahkan para sahabat Ibnu Abbas. Ya, lalu para tabi'in ya Ibnul Musayyib, Hasan Al-Basri, Ikrimah, Said bin Jubair, atau Abdurrahman bin Abi Layla, ya Jabir bin Zaid, Yahya bin Said Al-Qattan, dan Abdurrahman bin Mahdi. Ya, juga ini adalah mazhab Malik, Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Daud Az-Zahiri. Bahkan dinukil juga dari Abu Hurairah dan An-Nakhai, Ibnu Munzir. Nah, bahkan di dalam mazhab Syafi'i sendiri ya ada ulama yang memilih pendapat ini, yaitu misalnya Imam Al-Ghazali, Ar-Ruyani. Nah, termasuk Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi itu dia ulama kalangan akhir yang dianggap paling tinggi derajat keulamaannya dalam mazhab Syafi'i. Makanya biasanya rata-rata ya yang bermadzhab Syafi'i itu merujuknya ke Imam Nawawi, rujukan utama. Nah, tapi Imam Nawawi sendiri punya pilihan yang berbeda dari mazhabnya. Dia mengatakan ini adalah pilihanku. Jadi Imam Nawawi memilih pendapat ini. Jadi kalau selama air itu tidak berubah oleh najis, walaupun kemasukin najis dan tadi ukurannya sedikit, tetap bisa digunakan. Ya, jadi Imam Nawawi sendiri mengatakan ini adalah pilihanku dan pilihan sekelompok ulama yang aku lihat mereka di Khorasan dan Irak, dan mazhabnya adalah yang paling sahih setelah mazhab kita. Tentu kalau yang dianggapnya di mazhab Syafi'inya tadi kan pendapat pertama, tapi Imam Nawawi sebagai ulama akhir yang menjadi rujukan utama justru memilih pendapat yang kedua. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kitab ini kitab induk dalam mazhab Syafi'i, dan di situ ada banyak disebut juga perbandingan ya di kitab Al-Majmu' itu. Ya, nah lalu dalil ya tentang dua kula tadi. Tidak sedikit para ulama yang mengatakan ya hadis tentang dua kula itu hadisnya itu itirab, simpang siur. Ya, itirab itu simpang siur itu salah satu ciri hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Simpang siurnya di mana ya? Itu dari segi sanadnya beda-beda yang meriwayatkannya itu, jadi tidak jelas ini siapa sebetulnya. Ada kesimpang siuran itirab dalam sanad perawi yang meriwayatkan hadisnya dan juga dalam matannya, dalam redaksi hadisnya, yaitu tentang dua kula tadi. Karena ada banyak versi. Ya, ada yang menyebut dua kula, ya ada yang menyebut bahkan 100 kula. Ya kan? Ada 10 kula kalau tidak salah. Jadi ada banyak versi, ini yang benar yang mana gitu. Ya, dan derajatnya sama. Artinya tidak ada yang lebih unggul ya, tidak ada yang diunggulkan dari riwayat-riwayat tersebut. Ya, sehingga itu disebut itirab. Goncang, simpang siur. Kalau misalnya ada salah satunya yang lebih unggul ya, misalnya dari segi riwayat ya, dia itu lebih unggul, lebih kuat. Nah, maka kan yang lebih kuat itu yang diambil. Tapi kalau ini derajatnya sama, sehingga nggak ada yang diunggulkan. Karena tidak ada yang diunggulkan, maka dia itu itirab masuk kategorinya. Nah, jadi pertama dari segi kesahihan hadisnya pun ya ini ada kelemahan gitu ya. Nah, kemudian kalaupun hadis itu sahih,
Kalau tadi kalau dhaif ya jelas nggak bisa dipakai. Tidak bisa jadi patokan. Ya, nah kalaupun misalnya sahih itu juga belum jelas menunjukkan kalau iya disebutkan kalau dua kula tidak terkontaminasi oleh najis. Lalu kalau kurang dari dua kula, apakah otomatis jadi najis? Kan tidak disebut di hadis itu. Sehingga tidak bisa jadi patokan juga. Ya. Jadi kalaupun sahih ini bisa dipahami hadisnya menunjukkan kebiasaannya. Biasanya kalau air itu dua kula kemasukan najis ya yang sedikit biasanya tidak terkontaminasi. Jadi ini hanya menunjukkan biasanya, golibnya. Adapun kalau kurang dari dua kula tidak otomatis jadi najis. Tapi perlu diteliti dulu gitu. Ya, jadi ukuran ini tadi ya untuk membantu kita lebih memudahkan ya dalam meneliti ya untuk menilai. Nah, ini dua kula nih bahkan lebih. Ya, maka penilaian kita lebih cepat. Ya, ketika masuk najis sedikit itu insya Allah tidak terkontaminasi. Tidak dirubah. Nah, tapi kalau di bawah dua kula, kurang dari dua kula dengan ukuran yang tadi disebut ya. Biasanya kan bak mandi mungkin ukurannya mencapai ya. Kalau 58 cm ya. Masing-masing bagiannya itu sudah mencapai dua kula. Ya, nah tapi kalau di bawah itu yang perlu dicek dulu gitu. Tidak otomatis najis, tapi dicek dulu ini berubah nggak zat airnya. Perlu dicek gitu. Ya, nah kalau ketika misalnya sudah dicek ternyata airnya tidak terkontaminasi ya oleh najis itu, masih murni sebagai air ya, baik itu warna ya aromanya juga masih murni air ya, maka masih bisa digunakan. Nah inilah pendapat kedua tadi yang lebih kuat insya Allah. Ya, yang lebih kuat. Ya, sehingga nanti dalam prakteknya tidak menyulitkan. Karena kalau hanya kemasukan aja sedikit langsung dibuang kan itu malah menyulitkan ya dan menjadi boros ya air gitu. Sedangkan kita harus hemat air dan sebagainya. Nanti malah menyulitkan. Makanya ada di antara ulama mazhab Syafi'i pun ya yang mengkritik ini. Ya, jadi mazhab Syafi'i itu misalnya dalam masalah toharo bersuci itu banyak hal yang menyulitkan. Ya, dalam masalah air yang terkena najis ataupun dalam masalah air mustakmal yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, itu mazhab Syafi'i itu malah banyak menyulitkan dalam prakteknya. Sehingga di antara ulama mereka sendiri mengatakan kalaulah mazhab Syafi'i ini dalam masalah toharo sama dengan mazhab Malik itu lebih bagus, lebih baik. Itu lebih baik. Baik dari segi kemudahan ya ataupun ya tentu dari segi dasar dalilnya insya Allah lebih kuat. Ya, dasar dalilnya lebih kuat insya Allah. Gitu ya. Nah, kalau misalnya airnya sangat sedikit ya seperti dalam hadis jilatan anjing kan di dalam fi inai ahadikum itu kan tempat minum ya. Bejana yang kecil berarti kan airnya tuh sedikit ya. Kalau di gelas ataupun di teko gitu ya. Itu kan memang sedikit, sangat sedikit sehingga kalaupun najisnya sedikit masuk ya itu biasanya merubah, mencemari. Maka disuruh dibuang dalam hadis jilatan anjing itu kan.
Ya dalam hadis jilatan anjing itu ya oleh Nabi langsung disuruh untuk dibuang. Walaupun para ulama berbeda pendapat dibuangnya kenapa? Apakah karena najis atau tidak? Karena ada perbedaan pendapat juga dalam masalah jilatan anjing itu. Ada yang mengatakan najis, ada yang tidak. Gitu ya. Ya, yang mengatakan tidak najis ada hikmah berarti. Apa hikmahnya? Nah, itu sudah terbukti juga melalui ilmu kedokteran bahwa ada virus ya atau rabies ya. Rabies itu virus ya. Virus atau bakteri? Virus ya yang di anjing itu. Ya, jadi walaupun tidak najis itu membahayakan. Ya, dan kata Rasul kan yang pertama dengan tanah, dengan menggunakan tanah. Nah, ternyata menurut ilmu kedokteran ya virus yang ada di dalam liur anjing itu tidak akan mati ya kecuali dengan tanah. Nah, ini diantara kemujizatan hadis Nabi, mujizat sunnah Nabi ya. Jadi Islam ini adalah agama yang benar yang datang dari Allah. Ya, mujizatnya akan terus oleh Allah tampakkan sampai hari kiamat. Ya, diantaranya melalui perkembangan ilmu pengetahuan. Dan ini sangat terbuka, agama Islam itu sangat terbuka. Silakan teliti apa yang ada dalam ajaran Islam, silakan teliti ya, dan nanti akhirnya kamu akan menyadari bahwa ini adalah agama yang benar dari Allah. Ya, diantaranya dalam masalah ini. Jadi di situ ada hikmah. Ya, ada hikmahnya. Ya, jadi bagi ulama yang mengatakan najis ya otomatis kan itu sedikit airnya dijilat oleh anjing. Kalaupun tidak najis tadi ini membahayakan bagi kesehatan. Ya, dan itu sehingga menjadi ibadah ya, karena walaupun misalnya kita belum tahu itu bisa menghilangkan virus dan sebagainya, tapi ini perintah Nabi. Ya, ini syariat, maka kita menjalankan saja. Makanya prinsipnya dalam menjalankan syariat, kalaupun kita belum tahu hikmah di baliknya apa, manfaatnya apa secara duniawi, kita laksanakan saja. Ya, toh yang paling besar itu manfaatnya di akhirat. Bukan cuma mikirin di dunia. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah ibadah. Apalagi perintah, itu hukumnya wajib, menunjukkan wajib. Jadi membersihkan, mencuci ya 7 kali dari jilatan anjing itu hukumnya wajib, Pak. Baik itu dianggap najis atau bukan, maka tetap cuci. Semua ulama sepakat. Yang berbeda itu apakah najis atau tidak, tapi mencucinya wajib itu sepakat, Pak. Makanya hati-hati yang ada anjing ya. Makanya orang Muslim itu nggak ada ceritanya orang Muslim itu melihara anjing di rumahnya. Ya, melihara anjing di rumah nggak ada orang Muslim. Ada kisah orang soleh yang melihara anjing nggak ada. Ya, kalau kucing ya nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi kalau anjing tidak ada. Ya, walaupun tadi selain bisa air liurnya itu najis ataupun misalnya berbahaya. Selain itu juga kan ada hadis yang menyebut malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing di dalamnya. Tidak ada rahmat yang dibawa. Ya, kan ada tuh orang Muslim tapi melihara anjing, itu nggak cocok. Ya, belum paham ajaran Islam. Ya. Nah, jadi yang lebih kuat tadi ya bahwa kalau air itu tidak terkontaminasi oleh najis, walaupun dia sedikit tadi di bawah 2 kula, ya tetap masih bisa digunakan. Di antara dari lain yaitu yang tentang sumur budoa itu. Ya kan, sumur budoa itu
sebenarnya nggak terlalu besar umur itu ketika termasuki oleh najis, tapi kata Rasul tetap dia masih bisa mensucikan. Kenapa ya? Karena tadi airnya tidak terkontaminasi walaupun masuk hal yang najis ke dalamnya di sumur berdoa itu. Ya masih bisa mensucikan, tidak terkontaminasi. Itu dalil yang jelas. Ya. Nah, selain itu juga dalil yang kencingnya orang Arab gunung, orang Arab Baduy yang kencing di masjid. Jadi salah satu sudut masjid ya, karena kan masjid dulu masih kerikil ya. Gitu. Kalau kencing ya perlahan-lahan kan akan menyerap juga ya ke dalam tanah ya, tapi tetap tidak boleh kan gitu. Kencing di situ karena kencing itu najis jelas. Maka Rasul menyuruh untuk menyiram ya kepada para sahabat. Ya awalnya kan para sahabat tuh yang melihat itu mereka marah, hampir mau memukuli itu orang Arab Baduy itu. Tapi Rasul mencegahnya, melarang. Ya ini sebagai bentuk hikmah, sebagai bentuk kasih sayang Rasul dalam mengajari umatnya, apalagi orang Arab Baduy itu kan orang-orang yang tidak tahu etika, tidak tahu adab. Orang-orang Arab pelosok gitu ya. Itu rata-rata tidak beradab mereka ini. Banyak di Quran digambarkan ya tentang perilaku mereka, karakter mereka itu banyak. Misalnya di antara di surat Al-Hujurat. Ya kan, waktu Rasul sedang istirahat siang dia manggil-manggil dengan keras, suara yang keras kepada Rasul kan. Ya Muhammad, ya Muhammad. Ya. Rasul sedang berjalan tiba-tiba ditarik baju beliau itu dari belakang. Banyak tuh kisah-kisah ya tentang Arab gunung ini, Arab Baduy ini. Tapi Rasul bersabar dalam menghadapi mereka, mendidik mereka sehingga mereka menjadi orang-orang hebat pada akhirnya. Orang-orang Arab Baduy dengan pendidikan ini, kehebatan pendidikan Nabi. Ya, orang Indonesia masih terkenal sopan santun. Ya, tapi orang-orang Arab Baduy itu bahkan sampai sekarang juga bisa dilihat lah perilaku mereka bagaimana. Orang Arab pelosok itu tingkah-tingkah mereka banyak yang aneh gitu ya. Ya banyak yang tidak tahu etika ya. Maka Rasul mendidik mereka dengan kesabaran. Di antaranya adalah ke dalam kisah ini. Ya datang tiba-tiba kencing di sudut masjid. Ya maka Rasul melarang para sahabat itu mencegah, jangan. Tapi Rasul langsung mengambil tindakan apa yang dilakukan. Ya, jadi biarkan dulu dia selesaikan kencingnya, lalu menyuruh pada para sahabat yang lain untuk mengambil seember air dan menyiram ya air kencing tersebut. Ya. Nah, itu menunjukkan air yang diambil itu kan satu ember itu berarti di bawah 2 kula. Ya, lalu ketemu dengan kencing tadi itu dan air tersebut bisa membersihkan. Ya, sudah azan. Nah, cukupkan ya untuk pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dulu pernah saya mengikuti kegiatan di kantor mancing. Terus ada salah satu tamu itu dia memilih tidak sholat karena kena najis. Kenapa najis? Oh iya. Nah, terus rekannya bilang kenapa kamu nggak sholat? Celana saya kena najis. Terus rekan saya bilang yang satunya diusap saja 3 kali dengan telapak tangan yang diairi, maka najis itu hilang. Kemudian kamu ambil wudhu dan sholat. Itu gimana Ustaz? Nggak dua Sampai enggak sholat? Iya, kan kesalahan najis. Karena alasannya najis, ada najis yang celana. Terus rekan saya yang satu bilang kamu ambil air,
Kalau di tanganmu terus diusap 3 kali, najisnya sudah. Iya. Nah itu Ya sebetulnya mudah aja Pak, untuk menghilangkannya. Ya karena tadi kan najis itu memang harus dihindarkan ya untuk ketika sholat, baik di badan, pakaian dan tempat sholat. Termasuk tadi dari air ya yang akan kita pakai. Nah, jadi kalau misalnya mengenai pakaian ya tinggal diairi saja, dibersihkan, gitu ya. Dipakai air, dikucek misalnya sedikit, disiram ya, itu insya Allah sudah hilang. Jadi disiram, bukan diusap gitu, bukan? Diusap yang penting si airnya bisa menghilangkan air kencing itu. Ya kalau misalnya agak banyak ya harus dengan air lah secukupnya sampai kencing itu hilang. Jadi sebenarnya nggak sulit untuk menghilangkan kencing yang terkena baju ya, apalagi badannya, itu mudah aja untuk menghilangkannya, jangan dipersulit. Gitu ya. Jadi nggak bisa jadi alasan untuk tidak sholat. Gitu. Bahkan walaupun dalam kondisi darurat itu boleh Pak. Kalau misalnya dia nggak ada air, nggak ada apa gitu ya, di hutan atau di mana gitu ya, tidak ada lagi pakaian kecuali yang najis itu, yang ada najisnya, maka dia sholat dengan pakaian yang najis itu kalau dalam kondisi darurat, selama bisa menutup aurat. Karena kan salah satu syarat sholat kan menutup aurat. Menutup aurat tentu lebih dikuatkan ya daripada ada najis tadi. Tapi kalau misalnya si pakaian yang ada najisnya bisa dibuka tapi masih tetap menutup aurat, nah itu maka dilakukan ya dalam sholat itu ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya meninggalkan sholat ya. Sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.